Ibu Erma di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan masih tetap semangat. Hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2020 kita belajar tentang PKN. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita bersama Ibu, kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu buka bukunya halaman 98 dan 100. Sudah dibuka buku LKS-nya? Kita belajar tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sebuah pertunjukan hewan biasanya terdiri atas beberapa petugas. Misalnya pertunjukan hewan misalnya di taman safari tadi. Nah, itu mau melakukan sebuah pertunjukan, maka biasanya itu terdiri dari beberapa petugas. Jadi tidak mungkin satu orang aja yang mengelola pertunjukan itu. Pasti banyak orangnya, banyak anggotanya yang ada di dalam pertunjukan. Supaya bagi-bagi tugas supaya pertunjukannya bisa berjalan lancar, kemudian semua bisa memerankan tugasnya masing-masing ya. Ada misalnya yang berperan sebagai MC atau pembawa acara, kemudian ada yang menangani hewan, misalnya menangani hewannya saat tampil seperti apa. Nah, itu tugasnya juga. Kemudian ada juga yang mengawasi pertunjukan, yang bertugas mengawasi pertunjukan. Jadi perannya sama-sama masing-masing. Tidak ada yang perannya misalnya double job atau perannya multi, misalnya jadi 2 atau 3 peran. Nah, itu akan susah karena nanti akan terjadi tumpang tindih. Jadi semua orang itu dalam suatu pertunjukan mempunyai peran masing-masing dan masing-masing itu harus bertanggung jawab dengan tugas dan perannya. Kemudian sebelum memulai sesuatu, hendaknya melakukan persiapan. Jadi ingat, sebelum melakukan sesuatu, misalnya sebelum melakukan pertunjukan, harus ada persiapan. Apa dulu persiapannya? Apa yang dipersiapkan? Bagaimana panggungnya? Bagaimana hewannya? Berapa orang yang boleh masuk dalam pertunjukan? Nah, itu semuanya harus disiapkan. Nah, kemudian apabila semua menjalankan perannya sesuai dengan tugas masing-masing, maka kegiatan akan berjalan lancar tanpa kendala. Nah, jadi misalnya semuanya tadi sudah dibagi tugasnya. Misalnya si Budi tugasnya melayani tiket, si Anto misalnya tugasnya menyiapkan hewannya, kemudian si Anita misalnya jadi MC. Nah, apabila semuanya sudah menjalankan tugasnya, sudah menjalankan perannya, maka kegiatan itu akan berjalan lancar tanpa kendala. Beda kalau kita melakukan suatu pertunjukan itu tidak ada persiapan. Sama misalnya juga kayak kalian mau misalnya pergi jalan-jalan piknik. Nah, mau piknik atau mau berkemah ke gunung bersama keluarga, itu juga harus perlu persiapan. Apa yang perlu disiapkan? Di mana tempat tidurnya? Kemudian makanan apa yang dibawa? Perlengkapannya apa saja? Nah, jadi segala sesuatu itu supaya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan harus menyiapkan semuanya, ya. Ingat itu. Kemudian apabila kamu berada di rumah, maka peranmu adalah sebagai anak yang baik. Jadi peran kamu juga berbeda-beda. Peran anak itu berbeda-beda. Apabila dia berada di rumah, perannya adalah sebagai anak. Nah, tugasnya apa? Patuh kepada orang tua, belajar, kemudian dan membantu orang tua. Kemudian misalnya lagi, kamu berada di sekolah, peranmu adalah sebagai siswa. Apa tugasmu? Tugasmu belajar, kemudian menghormati ibu dan bapak guru, patuh, kemudian juga rukun dengan teman. Jadi peranmu itu kalau di berbagai tempat itu bisa berbeda. Di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa. Kemudian nanti kalau di masyarakat atau di lingkungan itu adalah sebagai anggota dari lingkungan itu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak Ibu bisa menjalankan perannya ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan Ibu akhiri, dadah, sampai jumpa nanti lagi, dadah.